Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marwan Hakim, NPM 217520883 akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Selamat menyaksikan. Pendapatan diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Selanjutnya ruang lingkup. Pengakuan pendapatan diatur pada PSAK nomor 23. Dengan ruang lingkup pertama, pendapatan dari penjualan barang. Barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang dibeli untuk dijual kembali seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Yang kedua, pendapatan dari penjualan jasa. Penjualan jasa biasanya terkait dengan kinerja entitas atau tugas yang telah disepakati, sekian kontraktual untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu. Jasa tersebut dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode. Yang ketiga, pendapatan dari penjualan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. PSAK 23 tidak mengatur pendapatan yang berasal dari pertama sewa PSAK 30, dividen dari investasi dengan metode ekuitas PSAK 15, kontrak asuransi PSAK 28, 36 dan 62, perubahan nilai wajar instrumen keuangan PSAK 50 dan 55, nilai aset lancar lain, pengukuran awal dan perubahan nilai aset, biologi dan produk, ekstraksi hasil tambang, dan kontrak konstruksi PSAK nomor 34. Selanjutnya ada kriteria pengakuan pendapatan dari penjualan barang. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kedua, entitas tidak melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang kelima, biaya terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Baik teman-teman sekalian, namun kriteria pengakuan pendapatan penjualan barang tersebut tidak terlalu jelas kapan terjadi pemindahan resiko dan manfaat yang signifikan dari penjual kepada pembeli. Pada umumnya pemindahan resiko dan manfaat pemilikan terjadi pada saat yang bersamaan dengan pemindahan hak milik atau penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli. Hal ini terjadi pada kebanyakan penjual eceran. Dalam hal lain, pemindahan resiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau penguasaan atas barang tersebut. Jika entitas tersebut menahan resiko signifikan dari kepemilikan, transaksi tersebut bukanlah penjualan dan pendapatan tidak diakui. Nah, selanjutnya pengertian tentang penahan resiko signifikan dapat digambarkan dengan situasi sebagai berikut. Yang pertama, jika entitas menahan kewajiban untuk kinerja tidak memuaskan yang tidak dijamin oleh ketentuan jaminan normal. Yang kedua, jika penerima pendapatan dari penjualan bergantung pada pendapatan pembeli dari penjualan barang yang bersangkutan. Yang ketiga, jika pengiriman barang bergantung pada instalasinya dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh entitas. Dan yang keempat atau yang terakhir, jika pembeli berhak membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan entitas tidak dapat memastikan apakah akan terjadi retur. Selanjutnya ada pendapatan dari penjualan. Penjualan jasa diakui sebagai pendapatan dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode. Pelaporan jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, dapat diestimasi dengan andal jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan yang keempat, biaya yang timbul untuk transaksi dalam biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada pendapatan dari penggunaan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui jika satu, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Prinsip pengakuan pendapatan atas bunga, dividen, dan royalti adalah yang pertama, satu, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Kedua, dividen diakui jika pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Ketiga, royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
Selanjutnya ada pendapatan dari kontrak jangka panjang. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian. Jika metode ini digunakan, maka A. Pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Yang B. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Bergantung pada sifat kontrak, metode tersebut antara lain meliputi yang C. Proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. Beberapa formula perhitungan yang digunakan dalam metode diantara lain survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan penyelesaian suatu bagian secara fiksi dari pekerjaan kontrak. Selanjutnya ada program loyalitas pelanggan. Pelanggan yang membeli barang atau jasa akan mendapatkan penghargaan kredit atau disebut sebagai poin. Pelanggan dapat menukar redeem penghargaan kredit tersebut dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan mendapatkan potongan harga. Entitas mencatat poin tersebut sebagai komponen yang diidentifikasi secara terpisah dari penjualan pada saat diberikan. Nilai wajar imbalan diterima dari penjualan awal dialokasi kan antara poin penghargaan dan komponen penjualan dengan mengacu pada nilai wajar jika jumlah poin dijual secara terpisah. Selanjutnya ada perbedaan perlakuan yang terjadi tergantung dari apakah entitas sendiri yang memberikan penghargaan atau pihak ketiga. Yang pertama, jika entitas sendiri yang memberikan penghargaan, maka entitas mengakui pendapatan pada saat poin penghargaan ditukar dan entitas telah memenuhi kewajiban dan mengukur pendapatan sebesar imbalan bruto yang dialokasikan ke poin penghargaan. Yang kedua, mengakui pendapatan pada saat pemenuhan kewajiban terhadap poin penghargaan. Selanjutnya ada kasus-kasus pendapatan yang spesifik. Yang pertama, bill and hold sales. Penundaan pengiriman atas perintah pembeli. Semua persyaratan penjualan telah terpenuhi. Penjualan dapat mengakui penjualan ini sebagai pendapatan jika yang pertama kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang ketiga, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang keempat, syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Selanjutnya ada layaway sales. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Tapi jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tanggungan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli. Selanjutnya ada sales with buyback agreement. Penjual secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang yang sama di kemudian hari atau ketika penjual memiliki opsi beli atau call option untuk membeli kembali atau pembeli memiliki opsi jual put option yang mensyaratkan pembelian kembali oleh penjual atas barang tersebut. Selanjutnya ada sales with right of return. Penjualan di mana penjual memberikan jangka waktu tertentu kepada pembeli untuk melakukan pengembalian barang jika pembeli tidak puas dengan mutu barang yang dibeli. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi presentasi mengenai pengakuan pendapatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.